Beberapa caleg ditanya, apa yang akan Anda lakukan di DPR nanti? Ya, kami bulan pertama kami akan belajar tentang apa itu konstitusi, tentang apa itu public policy. Audio Jungle. Kegalauan partai itu sebetulnya berhubungan dengan bacaan moderator tadi soal dari mana sebetulnya sumber energi politik. Secara normal sumber itu seharusnya datang dari inti partai, itu kader. Kader partai adalah sumber energi politik. Tetapi kalau kita lihat bahwa caleg-caleg yang sedang diedarkan hari ini datangnya tidak dari dapur partai, jadi bukan kader, tapi di outsource, dihimpun dari luar, maka ada masalah dengan politik. Nah, itu bisa terlihat cepat-cepat pada beberapa hari terakhir. Lo bisa melihat situ aja kalau gitu. Soal resources dari partai yang kebanyakan di outsource, dikumpulkan dari luar partai, entah karena dia punya uang, entah karena dia punya citra, entah karena dia punya sensasi dan sebagainya. Nah, kalau Anda lihat misalnya di Jakarta misalnya kemarin ada sebuah partai mendeklarasikan diri dengan cara mengumpulkan ribuan massa, namanya Nasdem. Kita sebut aja karena ini soal publik. Dalam sebuah wawancara, si tokoh Nasdem ditanya wartawan, apakah Anda siap berkompetisi? Jawabannya gegap gempita, kami Partai Nasdem siap berkompetisi dengan harmoni. Ada partai baru namanya harmoni. Jadi berkompetisi dengan harmoni. Nggak jelas berkompetisi dengan siapa. Berkompetisi tentu dengan lawan. Tapi harmoni, buat apa berkompetisi dengan harmoni? Jadi dari segi itu kita bisa bayangkan kalau politik diselenggarakan dengan tata bahasa kacau aja, bagaimana ideologi di belakang partai itu? Pasti kacau. Berkompetisi dengan harmoni, satu pernyataan yang pointless. Itu satu contoh. Ada contoh lain lagi juga kemarin di dalam televisi, seorang caleg ditanya, Anda nanti mau masuk komisi mana kalau terpilih? Saya masuk komisi 10. Kenapa? Karena itu mengurus olahraga. Apa hubungan dengan Anda? Saya ahli fitness. Jadi nanti akan ada aturan kalau badan Anda tidak lentur, nggak boleh jadi anggota DPR. Jadi Anda bayangkan bahwa politik itu dimaknai dengan cara yang sungguh palsu, bahwa politik sebetulnya adalah urusan kemaslahatan umum. Sekarang ditafsirkan sebagai keahlian teknis yang bahkan sangat parsial. Jadi kalau ditanya, Anda ngerti nggak budgeting untuk olahraga? Bagaimana menghubungkan antara public policy dan ketersediaan sarana olahraga di kota-kota kecil misalnya? Bagaimana dia menjawab kalau dia setiap hari adanya di tempat fitness itu? Jadi seolah-olah bagi dia keahlian itu adalah keahlian individual dia, bukan keahlian dia tentang urusan publik. Padahal politik adalah urusan publik, polis adalah urusan publik. Jadi kita lihat tadi di dalam contoh yang pertama ada defisit di dalam logik, berkompetisi dengan harmoni. Di sini ada defisit di dalam kapabilitas memahami inti politik. Dua contoh, saya kasih lagi contoh 3 supaya ada
baliho setiap kali saya ngajar ke UI di Lenteng Agung itu ada baliho yang setinggi-tinggi Ka'bah, separuh tinggi dari Ka'bah. Seorang caleg, ini PDIP sekarang. Kita ucapkan aja karena nggak boleh ada dusta dalam politik. Dia jadi caleg di DKI, dia pasang wajahnya di gambar pertama, lalu di belakang gambar dia pasang wajah Jokowi. Jadi dimensi kedua dari gambar poster itu wajah Jokowi lebih besar daripada dia fotonya. Di belakang Jokowi dia taruh wajah Mega lebih besar dari Jokowi. Pada dimensi ketiga Bung Karno lebih besar dari Mega. Jadi saya berpikir dia mengasuransikan integritasnya pada orang lain, berarti dia tidak berintegritas. Dia nggak berani tampil sendiri untuk mewakili publiknya, sehingga dia memerlukan backup berlapis-lapis. Jangan-jangan Bung Karno bilang nggak lengkap, taruh di belakang gue wajah Gajah Mada misalnya, atau mungkin dia bilang taruh di belakangnya wajah Marilyn Monroe. Jadi Anda lihat bagaimana tadi resources kita itu, karena dia gugup dan gagap untuk mengucapkan pikiran politik, dia pakai simbol di belakang itu sebagai backup. Jadi dia mengasuransikan dirinya pada, sebetulnya ada tiga, Jokowi, Mega, Bung Karno. Ada tiga figur, tapi tinggal dua nyawa. Nyawa Bung Karno udah gak ada. Saya bayangin kalau Bung Karno ada, pasti ditempelin itu sih caleg itu, karena dianggap you tidak mampu untuk mengurus diri sendiri. Kenapa bawa saya yang udah arwah sekalipun? Kan itu memperlihatkan bahwa caleg tidak siap dengan dirinya sendiri, sehingga dia perlu backup. Padahal politik kalau masuk di DPR artinya kita siap sepenuhnya untuk menyelenggarakan keadilan. Contoh terakhir, beberapa caleg ditanya, apa yang akan Anda lakukan di DPR nanti? Ya, kami bulan pertama kami akan belajar tentang apa itu konstitusi, tentang apa itu public policy, tentang apa itu cara membuat APBD. Jadi dia pikir DPR itu tempat dia belajar, bukan karena dia tahu tentang konstitusi maka dia masuk di dalam DPR, tapi dia ingin tahu. Jadi sekali lagi kita lihat bahwa memang ada sesuatu yang ajaib yang membuat politik kita nikmati dalam kegalauan kebodohan. Kita galau karena yang kita tahu yang masuk di situ hari-hari ini tidak cukup punya pikiran. Mungkin dia akan marah, tapi fakta tadi memperlihatkan bahwa sebetulnya Anda adalah orang-orang yang tidak cukup. Hai para caleg yang budiman. Tapi kenapa dipaksakan? Itu sekarang soalnya. Caleg-caleg ini pasti datang dari ketidakcukupan partai untuk menyediakan tadi kader. Karena itu tadi di outsource. Hanya karena. Nah, politik nggak mungkin bekerja dengan cara begitu. Partai adalah mesin demokrasi. Kalau dia macet, lalu dia minta didorong oleh mesin yang lain, itu berarti dia bukan partai. Jadi ini soalnya kita publik atau orang kebanyakan mungkin merasa ya nggak ada gunanya berpolitik, tapi tetap di dalam optimisme bahwa politik tetap harus diselenggarakan. Yang jadi masalah adalah apakah penyelenggaraan politik harus selalu melalui politik perwakilan? Tidak juga. Cara kita mengucapkan politik dengan kumpul di sini untuk membongkar beberapa sebenarnya beberapa keanehan di dalam proses politik adalah upaya kita untuk membenahi politik. Anda boleh jadi golput, itu pertanggungjawaban argumentatif akademis Anda aja. Anda mau ikut satu partai, kita minta pertanggungjawaban demi apa ya?